Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV. Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca dan disponsori oleh PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, hari ini saya berbahagia sekali kedatangan tamu-tamu yang sangat saya hormati. Semuanya sudah saya kenal baik. Dan moga-moga di episode ini kita bisa memberikan pencerahan tentang hal-hal yang aktual, sekaligus juga menghibur saudara-saudara sekalian. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Yang pertama, adik saya ini yang sudah selalu menjadi salah seorang panelis saya. Ini Saudara Fadlizon. Selamat datang, Fadli. Terima kasih, Mas Sugeng. Fadlizon adalah Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies. Begitu ya, Fadli ya? Yang berikutnya nih, teman aktivis dulu nih. Tokoh yang sudah tidak asing lagi. Selamat datang, Pak Theo Sambuaga. Terima kasih, Mas Sugeng. Pak Theo sekarang ini adalah Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Jadi hari ini saya tidak main-main berbicara, ini ada ketua komisi. Yang berikutnya juga panelis saya, seorang cendekiawan yang selalu membantu saya untuk meluruskan hal-hal yang kadang-kadang terlalu pragmatis. Profesor Dr. Mas Fadi Rauf, selamat datang, Mas. Terima kasih banyak, Mas Sugeng. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia. Yang berikutnya, ini teman juga ini, teman sejawat saya, yang kemarin baru berdemo tanda petik ya, berdemo tanda petik saja ya Pak Muslim ya, Muslim Abdurrahman, doktor. Selamat datang Muslim. Terima kasih. Ketua Jaringan Islam Muda Muhammadiyah, cendekiawan Muslim. Kurang lebih begitu ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Jadi Pak Theo, Pak Fadli, Pak Mas Fadi dan Pak Muslim, saya ingin memberi enlightening sedikit ya. Karena tema hari ini saya beri judul Demokrasi versus Oligarki Politik. Agak serem. Saya kasih titik 2, sebuah krisis baru. Ini amatan kaum cendekiawan sekarang ini, kurang lebih. Saya ingin men-trigger itu. Jadi, demokrasi, oligarki, mestinya sesuatu yang tidak harus dijadikan satu ya. Tapi ini terjadi dengan amatan-amatan yang terjadi sekarang ini. Yang kemudian karena stagnasi itu kemudian dilakukan ada demo-demo, ada cara penyampaian yang tidak melalui lembaga-lembaga yang semestinya. Oligarki itu kurang lebih adalah a government by a small group of people. Oligarki kurang lebih begitu. Sedang demokrasi seyogianya adalah bentuk daripada pemerintahan di mana rakyat memerintah dirinya sendiri atau memilih representatif untuk memerintah mereka. Nah yang terjadi itu sekarang, kenapa kemarin ada gerakan Pak Theo yang masih menggunakan jalanan. Kenapa hal itu terjadi? Amatan saya Pak Mas Fadi adalah ada stagnasi. Saya selalu mengatakan elit kita itu kurang lebih anggota DPR 550, DPD 138, bupati dan lain-lain 400, kurang lebih 2000 elit kita itu. Itu yang saya sebut sekarang ini menjadi oligarki. Jadi a small group of people memerintah kita semua, menutup kemungkinan-kemungkinan, undang-undang yang lebih fair ditutup oleh mereka, take and give antara mereka sendiri, sehingga ada stagnasi, gitu loh. Seperti misalnya DPR, mestinya komisi saja, tidak usah ada fraksi. Itu kan sesuatu yang menjadi rancu. Tapi itulah Dasein-nya belum terjadi. Dasein-nya seperti itu.
Kemudian representatif yang buruk, undang-undang politik yang buruk, tanda petik ya. Trias politika, moral individu dari politisi dan lain-lain. Jadi ini yang menyebabkan kemudian mengapa saya mengambil tema itu, Pak Muslim. Apakah benar amatan saya ada oligarki politik atau tidak? Kedua, ini mestinya kan si 2.000 orang itu kan bukan seperti sekarang yang dikritik oleh gerakannya Hariman CS ini dijawab. Saudara hanya cuap-cuap saja, gitu. Nggak kerja, kita yang kerja. Saya menjawab begini, kalau presiden itu pekerjaannya bukan nanam padi, pekerjaannya kayak Pak Teo ini, nggak boleh. Pak Teo bukan kerjaannya untuk misalnya nyupir trailer atau ngawasi masuk keluar masuknya di mana pelabuhan. Pak Teo adalah pekerjaannya membuat undang-undang, membuat kebijakan publik, sama juga dengan presiden. Pak Mas Fadi dan saya CS ini mengkritik pekerjaannya kebijakan publik yang kita pandang kurang sesuai. Itulah pekerjaan kita. Jadi jangan mengatakan kita ini nggak ada pekerjaan, gitu loh. Nah, saya ingin ke Pak Mas Fadi dulu deh ya untuk ini. Pak Mas Fadi, saya tambah sedikit lagi adalah ketika 2.000 elit kita ini, kalau saya tanya, what do you want to see Indonesia itu as what? Saya nggak pernah ada itu pidato Indonesia mau adidaya sekian, Indonesia mau jadi tourist heaven, nggak ada yang pidato itu. Mau teknologi yang modern, nggak ada itu. Anggota DPR juga nggak satu pun, termasuk Pak Teo, nggak ada yang ngomong begitu. Terus kapan kita itu menjadi world supply of food? Nggak juga. Tentang religious, kenapa tidak menjadi kita ini sentral daripada religious brotherhood misalnya? Nggak ada juga. Malahan maftoh urusan haji, urusan kelaparan haji. Kan persoalannya itu. Pak Rauf, apa betul amatan saya Pak Rauf, Pak Mas Wadi, bahwa ini ada semacam kegundahan, ini oligarki politik sedang terjadi sehingga yang terjadi itu sempalan-sempalan, Pak Mas Wadi. Terima kasih. Ini memang sudah banyak dibahas oleh para filosof, para ilmuwan, para penulis. Kemungkinan berubahnya demokrasi menjadi oligarki. Dan setiap penulis tentang demokrasi itu menyinggung tentang kemungkinan itu. Dan memang itu terjadi. Di negara yang paling demokratis sekalipun katanya, di Amerika Serikat, oligarki juga ada. Good point. Nah, sehingga sebenarnya tidak itu persoalannya, Pak. Alright. Persoalannya tidak apakah ada oligarki atau tidak. Yang menjadi persoalan itu adalah sejauh mana oligarki ini itu bebas dari kontrol masyarakat, bebas dari kontrol politik sesama mereka. Gitu. Sebab oligarki ini memang muncul dari orang dipilih. Nah, demokrasi memang tidak bisa menghilangkan adanya kemungkinan sekelompok orang yang menentukan politik itu. Nah, sehingga persoalannya adalah silakan sejumlah penguasa elit di DPR, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, Anda bekerja. Tapi Anda tetap dikontrol oleh masyarakat. Ada kontrol langsung. Demo pokoknya. Itulah kontrol instan. Ada kontrol pers. Ada publik opini. Ada DPR yang terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Ada mahasiswa. Gitu. Nah, selama ini bisa berjalan, ada pers, jangan lupakan. Selama ini bisa berjalan dan oligarki itu ada, saya pikir kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Nah, masalahnya muncul kalau oligarki ini menjadi sekelompok orang yang tidak peduli dengan kemungkinan-kemungkinan macam-macam pendapat yang berkembang di masyarakat. Ini memang salah satu kelemahan dari sistem presidensial, Pak. Good point. Sistem presidensial ini itu memberikan kewenangan yang besar kepada seorang presiden.
Di samping itu diberikan kewenangan yang besar kepada DPR. Jadi sebenarnya ada secara implisit ada pertarungan antara dua kekuatan ini. Dan kalau mereka bekerja sama, ini bahaya. Ya. Sebab kalau ada kolusi antara presiden dengan DPR, ini justru bahayanya justru bahaya. Tapi kalau bentrok terus juga bahaya. Gitu. Nah, sehingga ada dua jenis oligarki yang saling bertahan, dan ini bisa menghasilkan dialog politik. Nah, kita sebenarnya sedang mencari bentuk ini, Pak. Kita sedang mencari bentuk ini. Kalau saya pikir 2 tahun terakhir ini, semenjak Pilpres, itu saya pikir belum sampai ke tingkat yang ekstrim, yang dua itu. Persoalan sekarang ini memang tuntutan masyarakat itu sangat tinggi. Masyarakat terlalu lama menderita, Pak. Ekonomi ini parah, daya beli, pengangguran, ya, pekerjaan itu lebih sulitnya. Ingin cepat diperbaiki ini. Nah, padahal kita lihat kemampuan pemerintah terbatas. Tapi saya sebenarnya melihat faktor penyebab dari kesulitan pemerintah itulah warisan Orde Baru. Ini saya pikir ini memang excuse lah. Ini memang harus dijadikan kambing hitam. Nah, kesimpulannya begini, Pak. Saya sendiri belum melihat adanya oligarki. Pada tingkat sekarang ini. Bahwa pemerintah itu memang mengalami kesulitan di dalam pelaksanaan itu ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan, Pak, di dalam manajemen pemerintahan. Jadi salah satu bentuknya itulah itu kecelakaan di mana-mana. Haji tidak beres, kereta api terguling, segala macam. Itu sebenarnya bersumber dari tidak mampunya pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam manajemen pemerintahan. Dan ini berapa luas bagi masyarakat. Dan ini menimbulkan kekecewaan rakyat, kekecewaan masyarakat. Jadi belum sampai terbentuknya sekelompok orang yang dominan dan kemudian menentukan, dan ini bisa menjurus ke arah dominasi sekelompok orang di dalam politik. Belum sampai ke situ. Good point, Pak Tadi. Pak Theo, Anda melihat ada orang yang berada di tengah-tengah putaran itu ya. Anda melihat sinyalemen saya ini kalau tidak diwaspadai bisa terjadi. Anda melihat itu nggak, Pak? Kalau sebagai sinyalemen, sebagai warning gitu, untuk diwaspadai, saya kira memang itulah yang menjadi tugas Pak Sugeng. Dan tadi sudah diakui kan sebagai pengamat, begitu juga Pak Maswadi, untuk terus-menerus mengingatkan gitu. Orang yang sudah katakanlah sangat respectable, mampu, punya integritas, tetapi bersentuh dengan kekuasaan tanpa diingatkan, tanpa dikontrol, ya dia bisa menyimpang. Apalagi yang memang ini kan representasi masyarakat, representasi politik. Tadi Pak Maswadi kemukakan. Jadi ya memang ini baik di eksekutif maupun di DPR, di legislatif, ini dipilih kan, jabatan yang dipilih, mewakili masyarakat, dipercaya masyarakat untuk dipilih. Menjadi memang sebagian kecil yang katakanlah elit politik yang memimpin, yang mengatur negara ini. Tetapi yang bahayanya memang kalau terjadi oligarki. Yang lebih berbahaya lagi gitu, kalau sebenarnya di dalam oligarki itu sudah implisit ya, kalau ada aspek kolusi di sana. Karena sebagian kecil orang yang dipercaya memimpin atau mengatur negara ini kan, apakah di DPR, apakah di eksekutif, itu kan hanya tidak terdiri dari satu pandangan, satu paham, tidak terdiri dari satu paham politik saja, partai politik saja, dari berbagai macam paham politik. Tetapi terjadi oligarki ya yang negatif, yang membahayakan apabila mereka mengabaikan pandangan-pandangan yang berbeda demi kepentingan memelihara kekuasaan. Apalagi mengabaikan pandangan-pandangan rakyat demi untuk memelihara kekuasaannya. Sehingga tadinya yang ada di sini termasuk ada oposisi atau berbeda pendapat, dia at the cost dari kepentingan rakyat, dia bersatu, berkolusi di sana, menjadi oligarki. Ini
yang sama sekali tidak boleh terjadi dan harus ya itulah terus diingat-ingatkan, termasuk oleh pers dan kontrol dari masyarakat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saya kira salah satu hal yang paling penting di sini dalam mekanisme dan sistem politik kita, termasuk yang di DPR, yaitu yang aspek pertama adalah transparansi dalam mekanisme politik, dalam perbincangan politik, dalam proses politik. Aspek kedua adalah akuntabilitas. Dia harus bertanggung jawab semua apa yang dia bikin kepada rakyat. Dan yang aspek ketiga adalah ya penegakan hukum. Inilah yang saya kira. Jadi Mas Sugeng dan teman-teman, saya melihat bahwa kita harus terus-menerus diingatkan supaya jangan terjadi oligarki. Karena itu akan merusak semua kalau terjadi oligarki, apalagi oligarki yang tadi seperti saya katakan, bergabung dengan kolusi yang mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, ini dari segi itu. Tetapi kalau dikatakan sekarang umpamanya proses politik bahwa terjadi tadi apa tersendat itu suara masukan dari masyarakat, ya saya kira ya kita membuka diri lah. Itu dialog terus-menerus, itu tidak ada jalan lain. Harus menerima semua itu. Kan begitu ya Pak Fadlizon. Ini contoh yang baik ya mestinya. Bukan hanya Pak Theo yang mengatakan ini, tapi hampir seluruh elit. Dia salah satu bagian dari yang saya sebut kemungkinan bisa yang disampaikan Mas Fadi tadi, demokrasi selalu bisa berhimpit-himpit dengan terbentuknya oligarki. Saya mau nanya lagi, konfirmasi. Anda merasa sekarang ini it has become oligark sekarang ini, partai politik kita, elit kita, karena begini, calon independen yang dikasih Aceh. Ini undang-undang pemilu yang sekarang sedang akan digodok, kurang lebih nanti yang disebut oleh Pak Theo itu untuk tanda petik ya. Tentu kepentingan Golkar ada, PKS ada ini. Malahan Partai Kurem mau dinaikkan threshold-nya. Ini kan supaya jangan ada yang lain. Apakah itu tidak merupakan bentuk-bentuk oligarki in the making? Ya, saya kira betul sekali ya. Itu satu contoh yang tak terbantahkan bahwa sekarang itu kita tengah disandra oleh oligarki yang semacam itu, terutama oleh partai-partai politik. Semua proses rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik tanpa memang memberi ruang untuk calon-calon yang berada di luar partai politik. Memang ini juga satu pilihan ya, untuk adanya calon independen atau tidak. Tetapi ini juga satu representasi, kalau kita lihat dari kualitas kepemimpinan yang ada sekarang, menunjukkan bahwa demokrasi liberal yang ada di Indonesia sekarang ini ternyata tidak menghasilkan para pemimpin yang cukup capable, paling tidak yang ditunjukkan oleh pemerintah sekarang ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa demokrasi liberal yang ada sekarang ini telah menjebak kita semua, sehingga tidak ada ruang bagi kreativitas, idealisme. Kalau kita lihat pilkada-pilkada, akhirnya nanti yang menguasai itu adalah orang-orang yang mempunyai kapital atau mereka yang harus berkolusi dengan kaum pemodal sehingga mereka bisa maju. Urusannya akhirnya semuanya memang uang. Ya, dan artinya partai-partai politik mengutip uang bagi calon-calon yang ingin maju, mulai dari presiden sampai ke tingkat bupati, wali kota, dan lain-lain. Sehingga resources yang begitu banyak bisa harusnya masuk kepada masyarakat, kepada rakyat, dihabiskan di tengah jalan untuk satu proses politik yang menurut saya belum tentu memang berguna bagi kepentingan masyarakat. Gitu. Itu saya yang sejak berkali-kali termasuk di dalam forum ini mengatakan bahwa demokrasi itu belum tentu melahirkan kesejahteraan dan tidak ada contohnya ya, karena memang demokrasi liberal yang semacam ini sangat mahal dan banyak juga studi yang mengatakan, termasuk dari Harvard yang mengatakan bahwa demokrasi itu baru bisa berjalan di atas $2.000 misalnya. Jadi apa yang sekarang ada menurut saya menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia bisa dikatakan dalam kata yang lain itu sudah gagal, karena dalam proses rekrutmen elit kita melihat tidak lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, dan akhirnya kepentingan-kepentingan masyarakat dibypass oleh oligarki
dari sekelompok elit itu bukan untuk kepentingan bangsa. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini tidak ada sebetulnya yang memikirkan kepentingan rakyat. Hampir tidak ada. Semuanya memikirkan untuk kepentingan politik kekuasaan jangka pendek. Apalagi memikirkan generasi yang akan datang. Ini yang kita rasakan dan saya kira di tengah masyarakat itu pun dirasakan. Oleh karena itu mungkin Pak Muslim dan kawan-kawan ini kemarin ini melakukan azan. Nah, sebetulnya realitasnya sudah ada gitu. Jadi saya kira waktu-waktu ke depan ini masyarakat yang sudah lebih dari 2 tahun bersabar dengan situasi ini saya kira akan lebih kritis. Ya, karena you cannot lie to the stomach ya. Pak Muslim, jadi apa begitu? Artinya itu kan tidak ada guruh, tidak ada angin, tiba-tiba hujan gitu ya, yang saya amati ini. Ya, jadi itu yang terjadi ini apa Anda menganggap memang sudah stagnan, sudah tidak bisa lagi, dan menurut saya ada pembenaran terhadap itu. Jadi coba jelaskan sekali lagi untuk ini pencerahan sebetulnya lebih kepada yang memimpin, bukan kepada yang dipimpin. Saya kan selalu bilang moga-moga pencerahan ini kepada yang memimpin dan yang dipimpin. Tapi sekarang ini Muslim lebih kepada yang memimpin, yang elit itu. Your assessment? Ya, saya kira seperti Saudara Fadlizon bilang bahwa demokrasi itu kan prosedur saja. Sekarang demokrasi itu mau apa? Mau mensejahterakan rakyat atau sekedar membangun oligarki, itu kan persoalannya kan di situ sebenarnya menurut saya. Dan ironisnya demokrasi kita yang terakhir memilih Pak SBY ini kan legitimasinya luar biasa, 64% katanya. Tapi kan serba kecil, nyalinya kecil, dia memerintah dengan partai kecil dan dilingkari oleh menurut saya anak-anak kecil. Tatkala kita send the message ya bahwa Anda kalau terus begini gagal, dan apa maknanya demokrasi? Rakyat makin mengeluh, menderita. Oleh karena itu kita bilang demokrasi kan bukan demokrasi jalan buntu. Kalau orang rakyat memberi hak ya, kemudian haknya nggak ditunaikan atau nggak dilaksanakan sesuai dengan harapan yang memberi, ya nggak ada salahnya dong. Orang misalnya rakyat teriak secara simbolik yang kemudian kita wakili kemarin itu bahwa Anda ini gagal kalau begini. Dan gagal itu gitu loh. Ya kalau Anda mau ini ya yang paling baik menurut saya lempar handuk, itu yang saya bilang ya. Tapi kalau nggak mau lempar handuk ya tidak bisa dong dengan polling atau dengan survei untuk melihat apakah rakyat masih mendukung Anda. Ya harus referendum dong. Masa demokrasi kok jalan buntu, nggak ada mekanisme tatkala kita memberikan mandat kemudian tidak boleh teriak cabut mandat. Teriak cabut mandat saja sekarang ini mereka panik gimana? Kok kita seperti Pak Mas Wadi bilang bahwa ya mungkin menurut Pak Wadi nggak ada oligarki. Ini kita ironisnya sudah menggunakan prosedur demokrasi, tetapi nyatanya tidak pernah menghasilkan satu kepemimpinan yang betul-betul kuat. Itu soalnya ironis betul. Good point. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya sekarang bagaimana kita memanai demokrasi? Kalau kita berdemokrasi ini untuk apa gitu loh? Jelasnya aja lah. Demokrasi untuk rezim partai sekedar itu misalnya. Sementara bahwa presiden ini kan dipilih oleh rakyat langsung. Partai tidak mungkin dong akan menurunkan presiden. Artinya memberi koreksi pada presiden gitu loh. Nah oleh karena itu munculnya dialog politik jalanan dalam keadaan seperti ini saya kira sah saja. Apa yang salah? Nggak ada menurut saya yang salah. Yang salah kalau mereka kemudian panik, malah kemudian gitu loh tidak memberi respon yang positif, itu menurut saya itu yang salah. Yang dirugikan akhirnya negara nanti, rakyat, negara dan seterusnya. Tidak bisa dong demokrasi menyandera nasib rakyat, itu tidak bisa menurut saya. Good point, good point. Jadi Pak Mas Wadi, mestinya kita masih ada 2 menit nih. Jadi begini Mas Wadi, mengapa saya mensinyalir oligarki ini sedang muncul? Karena memang tanda petik kondisi bangsa ini enak. Kalau tidak memikirkan rakyat, tidak memikirkan yang kekurangan Pak Theo, itu enak.
rezim Soeharto ini memberi sesuatu, mesin ekonomi yang Anda bilang tadi itu, contohnya itu, tapi di luar yang minusnya, dia ini memberikan apa yang kita nikmati sekarang ini. Putaran turnover yang 3.000 triliun. Aktiva pasiva rezim Soeharto ini membayar utang luar negeri selama 20 tahun itu 124 billion US dollar. Jadi pernah membayar gitu kita itu. Dan selama ini si perunding kita itu tidak pernah ngomong itu. Tapi ada itunya gitu. Listrik kita menyala. Jadi memang enak sebetulnya. Jadi nggak usah kerja sebetulnya jalan gitu loh. Mestinya aset itu digiring rasionya menjadi 20 kali. Nah ini maka muncul itu Pak Maswadi. Apakah ini mendorong seperti itu enggak? Saya pikir adalah hal yang wajar ya. Kalau di dalam demokrasi itu muncul berbagai macam pandangan. Ya. Termasuk pandangan yang menentang pemerintah. Itu memang harus dihidupkan itu. Ya. Nah cuma memang tadi Bung Muslim mengatakan ya berhak dong rakyat untuk menggugat lagi begitu. Ya. Toh itu diberikan oleh rakyat. Nah, tapi kan kita punya peraturan perundangan, Pak. Saya tidak punya kepentingan, ya. Saya tidak punya itu posisi sah, politik. tapi ada aturan. Ya. Ada aturan. Sebab begini, kalau seandainya setiap orang, kelompok orang yang kecewa dengan pemerintah, itu menuntut seperti Pak Muslim, apa jadinya kita ini? Jadi sekelompok orang, katakanlah 2 juta orang, 30 juta orang, kecewa dengan pemerintah, lalu saya katakan, Anda turun. Melalui jalur apa? Melalui jalur menurut saya. Gitu. Apakah itu tidak anarki? Gitu. Apakah? Ya, memang demokrasi tadi ya. Demokrasi tidak menjamin ada kesejahteraan sosial. Belum. Itu alat baru itu. Alat untuk memilih orang yang akan mengatur rakyat. Kenapa orang itu harus dipilih? Supaya dia akuntabel kepada rakyat. Supaya dia tidak mengecewakan rakyat. Nah, lalu apa mekanisme kontrol? Tadi bisa sehari-hari tadi saya sebutkan, bisa sekali 5 tahun gitu. Itu mekanisme kontrol yang harus kita sepakati itu. Kalau kita tidak sepakati itu, kita tidak akan pernah bisa berdemokrasi. Alright. Good point. Jadi Pak Fadli, Pak Theo, Pak Maswadi dan Pak Muslim sudah mengerucut ya. Tapi kita narik nafas sebentar lah, minum yang ada, nanti sudah jeda kita lanjutkan kembali. Jeda dulu. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya. Sebuah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan emosi dan cinta. Sugeng Saryadi mempersembahkan album Talking to You. 10 lagu manis yang menjadi closing theme song program talk show Sugeng Saryadi Forum. Dapatkan segera CD-nya di toko-toko kaset di kota Anda. Selalu ada jalan meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, masih dengan saya, Sugeng Saryadi, dengan tamu-tamu terhormat saya, Bapak Fadlizon, Bapak Theo Sambuaga,
Bapak Mas Fadi Rauf dan Pak Muslim Abdurrahman. Pak Theo, begini Pak Theo, ini yang tadi disebut, saya kira sudah sepakat ya, bahwa demokrasi mungkin saja sistem demokrasi itu ketika memilih para elit politik ini tanda petik ya, mengeksersis kemungkinan terjadinya oligarki itu tidak didinai oleh teman-teman itu. Ada bahaya potensial. Sekarang begini Pak Theo, saya setuju bahwa demokrasi yang tanpa aturan is no way lah ya. Tetapi yang saya bilang tadi, kalau ketika ada stagnasi, ini yang dirasakan. Saya kira teman-teman kemarin yang berdemo itu juga tidak maksudnya untuk seperti turun kau sekarang, bukan gitu juga. Itu yang disebut memberikan warning itu. Nah sayangnya Pak Theo, saya mau nanya assessment Anda. Kenapa pemerintah kita yang sudah tahu yang disinyalir oleh Pak Mas Fadila, toh 5 tahun, toh tidak bisa dijatuhkan dengan cara itu, kok panik betul. Malahan itu overreact. Saya kan ikut mengawasi itu, melihat itu. Itu istana kita yang demokratis itu ada kawat berduri sama dijaga kayak zaman VOC. Padahal berapa sih jumlah demonstran itu? Ini kan overreact. Polisi yang dikerahkan lebih banyak daripada demonya. Jadi ada kesan seperti toh tidak bisa dijatuhkan semacam itu, tapi berlebihan menerima seakan-akan demo itu barang yang membahayakan sekali. Padahal tidak gitu loh. Assessment Anda. Ya, saya kira memang ya demonstrasi salah satu wujud dari demokrasi itu. Salah satu mekanisme dari demokrasi. Dan apapun yang disuarakan di sana itu, apapun yang disuarakan dalam salah satu demo, ya saya kira ya masyarakat dengar saja, pemerintah dengar, DPR harus dengar semua itu. Dan kerja sesuai dengan apa yang menjadi program. Kalau ada hal-hal yang disampaikan itu memang benar itu, ya kita manfaatkan itu untuk meluruskan dan mendorong untuk lebih maju lagi. Kalau ada hal-hal yang tidak benar ya kita tidak abaikan gitu. Atau umpamanya saja, kalau demonstrasi itu meneriakkan cabut mandat, gitu, ya kita semua setuju tidak dalam mekanisme kita tidak ada bisa mencabut mandat presiden yang dipilih untuk 5 tahun ini, apalagi oleh demonstrasi. Mekanisme kita sebenarnya ada. Presiden bisa diberhentikan di tengah jalan, presiden dan wakil presiden, melalui ada yang diatur di konstitusi. Apabila dia ada kategori di situ, apabila dia melanggar hukum, gitu, pidana, apabila dia menerima suap, apabila dia melakukan korupsi, apabila dia mengkhianati negara, ada lengkap di situ. Dan itu harus DPR yang yang menuntut, kemudian dikonfirm oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi confirm, bawa ke MPR. MPR yang bersidang untuk memutuskan. Nah, tetapi itu DPR melaksanakan itu sudah tentu berdasarkan penilaiannya kan. Apa presiden ini melanggar hukum, melanggar hal-hal ini. Dan di samping itu berdasarkan masukan dari masyarakat. Meskipun Pak Muslim dan teman-teman teriak keras-keras cabut mandat, kalau DPR melihat tidak ada presiden ini melanggar hukum, tidak ada hal-hal yang berbeda, ya tidak dijalankan. Tetapi hal yang disampaikan tadi sudah tentu sebagaimana masukan itu melalui demonstrasi, apakah melalui pers, itu bagian dari kontrol. Silakan aja, saya kira kalau ya saya DPR, anggota DPR, sebagai anggota DPR, saya menerima itu dan melihat mana hal-hal yang dapat saya manfaatkan untuk dapat menjalankan tugas saya. Sebagai pimpinan partai politik, sebagai salah seorang ketua DPP Partai Golkar, saya juga melihat mana ya ada hal. Ya mesti juga saya kira pemerintah begitu. Tetapi saya tidak melihat panik kok, Mas. Kalau tadi kan Mas Sugeng asesmennya melihat seperti panik. Tapi kalau saya melihat nggak panik, saya lihat ya. Jadi ya itu yang saya lihat. Tetapi ini kalau kita mau ya itu betul ya. Saya kira betul. Jadi, tapi ya itulah. Ya. Yang jelas kita tahu semua. Tadi Mas Wadi mengemukakan bahwa semuanya ada aturan. Betul, kita ada konstitusi, ada undang-undang. Jadi sudah betul Pak
Muslim kan dan Pak Tri dan Hariman kan pergi ke DPR, malah saya ikut ada waktu itu di sana menerima masukan DPR. DPR melihat juga, DPR kan apa yang datang dari masyarakat sudah tentu harus dia perjuangkan. Tetapi sebelum dia perjuangkan, dia bicarakan dulu mana yang mau diperjuangkan, mana yang sesuai. Ini karena kan di DPR ini berbagai macam fraksi, bermacam golongan. Jadi sekaligus saya ingin mengatakan bahwa DPR atau partai tadi, Saudara Fadli menyebutkan, ya partai politik ini kan representasi organisasi rakyat yang dipilih oleh rakyat atau bersama-sama rakyat membentuk partai untuk memperjuangkan cita-citanya, cita-cita politiknya, memperjuangkan aspirasinya. Tetapi yang penting di sini DPR dalam seluruh proses politik, rekrutmen, seleksi kepemimpinan harus berdasarkan transparansi dan demokratis. Jadi dengan demikian kekhawatiran bahwa partai politik itu menjadi menjadi rejim otoriter atau mendukung rejim otoriter seperti atau dominasi sehingga mengabaikan pilihan rakyat atau malah oligarki itu tidak terbuka, dan itu yang harus kita lakukan. Good point. Terima kasih. Good point. Fadli, jadi ini tanda petik mengenai panik atau tidak itu kan begini, yang indikasi sedikit uncomfortable, tidak comfortable, agak sedikit terganggu lah kalau tidak panik lah, lebih softnya ya. Itu jawabannya Pak Theo. Jadi misalnya gini, selama ini kita yang bekerja, gitu loh. Saudara-saudara pers, pendemo, peneliti itu kerjanya ngomong melulu, cuap melulu. Itu kan lambang daripada, tanda petik ya, saya tidak mau mendegradir juga intelektualitas dari seorang presiden ya, tapi menyampaikan itu saja, ditambah juru bicaranya yang lebih agak sedikit Pak Mas Fadli ya, agak sedikit tanda petik lah kurang gitu ya, itu menambah sinyalemen saya. Gini aja kok panik. DPR tidak panik. Pak Theo sebagai salah satu ketua komisi terima saja. Kalau ada yang bagus dimanfaatkan, kalau ada yang tidak, ya barangkali angle-nya keliru. Tapi mengatakan kita orang tidak bekerja itu keliru Pak Theo. Jadi Fadli, what do you think Fadli? Kita ini kan saya bilang tadi, seorang presiden, seorang Theo Sambuaga anggota DPR, pekerjaannya bukan nyupoir mobil, bukan nanam itu padi, bukan tukang, tapi pekerjaannya adalah membuat kebijakan publik. Itu tugas utamanya. Nah, Anda, saya, Pak Mas Wadi, LIPI atau itu semua adalah mengkritisi kalau ada kebijakan publik yang keliru. Buktinya PP 37, iya kan, itu kebijakan publik yang tiba-tiba bancaan ini. Bancaan itu kalau bahasa Jawa rayahan. Pak maksudnya bancaan itu jadi rayahan, lagi seneng, waduh ada rapel nih. Nah itu kan harus kita kritisi. Kemudian buktinya ada Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Itu kalau nggak ada kaum intelektual, nggak ada yang mensinyalir itu. Itulah, saya harus ngomong, Pak Presiden, itulah pekerjaan kritikus-kritikus Pak Fadli. Ya saya kira saya sependapat ya dengan Pak Sugeng maupun Pak Muslim bahwa yang terjadi kemarin itu overreaction dan panik, malah bisa dikatakan lebih jauh ini sangat amatiran gitu dalam menghadapi satu peaceful demonstration yang sangat biasa-biasa saja menurut saya. Dan menurut saya ke depan ini pasti akan lebih banyak dan pasti akan lebih brutal gitu. Lihat aja nanti itu. Itu karena masalah itu masalah yang tidak bisa disembunyikan, masalah perut, masalah tadi yang disebutkan kemiskinan, pengangguran, itu tidak bisa disulap oleh kata-kata. Jadi selama ini kalau kita melihat klaim-klaim yang dilakukan oleh pemerintah pun ini seperti tidak connect dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi ada satu gap yang sangat besar. Pemerintah menyatakan klaim keberhasilan terlalu banyak, tapi masyarakat hampir di semua unsur, di semua lini, mulai dari petani, buruh, guru dan lain-lain, tidak ada yang betul-betul punya kepuasan terhadap kinerja dari pemerintahan yang sekarang ini. Kita tidak melihat
ada yang betul-betul puas ya. Kalau itu direfleksikan oleh survei dan media, itu lebih banyak karena memang ada media campaign, karena politik pencitraan yang memang mudah dibentuk dan biasa itu dibentuk gitu oleh setiap pemerintahan. Nah, saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil memang betul juga banyak kebijakan-kebijakan itu bukan kebijakan-kebijakan populis. Yang terakhir ini kalau kita lihat misalnya kebijakan pemberian subsidi kredit terhadap katanya untuk pembangunan biofuel. Itu lebih dari belasan triliun. Yang mendapat adalah perusahaan-perusahaan lama yang bermasalah. Ini menurut saya satu skandal. Ya. Satu skandal yang mungkin juga dulu terjadi di masa-masa Orde Baru, yang sekarang ini terulang. Ini yang harus menurut saya dikaji. Sepintas saya membaca demikian, loh kok yang mendapat ini tidak ada tuh yang disebut oleh Pak Tio namanya transparency, accountability. Ini salah satu contoh saja gitu. Pemberian kredit yang seperti itu begitu cukup besar ya, tapi kita tidak melihat dari mana tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ada penandatanganan misalnya seperti itu. Padahal kan harusnya itu harus melibatkan satu debat, diskusi siapa yang benar-benar, tapi ternyata adalah perusahaan-perusahaan yang dulu bermasalah, termasuk yang konon kabarnya itu membawa duit lari ke luar negeri. Gitu. Ini juga menunjukkan bahwa after all gitu, yang dilakukan itu ya hampir sama saja dengan rezim-rezim kekuasaan yang lain. Nah, kalau tidak ada suara-suara, dan ini kan berarti yang namanya demonstrasi itu adalah sebetulnya kanalisasi. Karena memang ada suara masyarakat yang tersumbat, karena partai-partai yang beroposisi misalnya hanya sedikit, kecuali partainya Pak Teo kemudian mengambil sikap beroposisi karena menghadapi dilema ini dalam bulan-bulan ke depan, nah itu akan lain lagi. Kalau partai Pak Teo menyatakan beroposisi, mungkin baru bisa terjadi yang namanya check and balance. Tapi kalau partai Pak Teo ini, Golkar ini tetap menjadi partai pemerintah dan suaranya dibungkam oleh pemerintah, saya kira sulit terjadi proses check and balance dan menyalurkan aspirasi rakyat, karena semuanya sudah diatur di sana gitu. Kita bukan partai oposisi, tetapi kita menjalankan kritik yang tidak kalah tajamnya, tidak kurang tajamnya. Kemarin minggu yang lalu kita menyoroti kebijakan perekonomian pemerintah ya yang dijalankan, yang menurut kita itu sangat liberal dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak, yang lebih entertain soal data dan statistik, tetapi tidak menghidupkan, menggerakkan bangkitnya, bergeraknya ekonomi kerakyatan. Banyak hal yang kita sorot, soal UKM, soal pemberian kredit tadi, yang sangat kecil porsinya kepada pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha menengah, apa segala. Banyak hal, jadi demikian juga di bidang politik dan di bidang, ya. Tapi saya hanya sedikit saja. Pak Muslim, jadi saya masih belum bisa punya tanda petik ya harapan. Jadi juru bicara, lalu presiden sendiri, wakil presiden yang paling lumayan jawabnya. Ya jangan ini dong, ini kan 5 tahun kita, masa menilai baru 2 tahun, 5 tahun. Jadi agak sedikit juga tanda petik ya, olok-olok jawabnya, tetapi lumayan daripada misalnya menuduh saudara cuma suap-suap saja, nggak kerja, saya kerja. Itu agak sedikit misleading ya mengenai itu. Jadi Pak Muslim, jadi coba dicerahkan kembali publik ya. Kewajiban kita kan ini membalance. Nanti Pak Mas Wadi juga akan membalance sehingga tidak ada salah persepsi. Jadi Pak Muslim. Iya, sebenarnya kalau saya boleh menjelaskan kenapa demo kemarin itu kita adakan itu. Sebenarnya kita mau pertama kirim message ke Pak SBY. Kalau cara mengelola kekuasaan seperti ini gitu loh, kemudian tidak memihak kepada kebijaksanaan publik untuk rakyat gitu loh, Anda bisa gagal dan mengecewakan betul dengan rakyat yang memilih langsung kemarin. Sebenarnya kan baik kita ini kan
lebih dari amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu kan. Mengingatkan kekuasaan, kalau Anda begini terus bisa gagal. Yang kedua, kita juga kirim message gitu loh, bahwa kepada rakyat ini bahwa tidak bisa Anda dibodohin karena atas nama demokrasi, kemudian nasib Anda disandra gitu, bahwa kekuasaannya Anda pilih karena prosedurnya, aturannya itu hanya 5 tahun, setiap 5 tahun. Kemudian mereka yang terpilih dengan sendirinya selama 5 tahun cuma nyanyi misalnya kan, atau foto bersama, nah sambil nanem, itu kan cuma berapa menit, itu kan seremonial, mau dibilang apa, gitu loh. Nggak bisa. Jadi rakyat juga harus diingatkan bahwa hak politik Anda tidak mati setelah Anda nyoblos, gitu loh. Very good. Itu kan kita perlu bahwa rakyat ini kritis. Sebab kalau rakyat kritis apa? Kalau nggak kritis apa artinya demokrasi? Kira-kira gitu. Dan yang ketiga Mas Sugeng, dulu Malari ini, nah ini ada beliau ini kan. Malari ini dulu kan kemudian sedikit menimbulkan stigma seolah-olah orang sipil, gerakan mahasiswa selalu anarkis. Nah kita buktikan kemarin nggak ada anarki. Malah yang kita sebut panik itu, pagi-pagi itu jumlah polisinya lebih banyak dari demonya. Yang kedua, ini kalau kita lagi dengerin juru bicara presiden itu kan, dia bilang gimana orang cuma sekian ratus, sekian ribu kok ngeklaim sebaik gimana? Kita bukan people power ini. Ini demo ini adalah message secara simbolik. Jadi misalnya Mas Sugeng berdua atau berlima saja dengan Saudara Fadlizon, itu hak dan harus didengar. Hak konstitusional dan malah kita dijawab inkonstitusional, pasalnya bukan inkonstitusional, tidak inkonstitusional. Karena yang saya khawatir sekarang, kalau cara-cara mengelola kekuasaan seperti ini, itu Mas Sugeng, kemudian kondisi objektif kita, memimpin kita di dalam proses politik ini, saya takut dengan kondisi objektif ini. Kondisi di mana rakyat susah menyekolahkan anak, kalau sakit tidak ada jaminan diobati, itu masalah politik sehari-hari itu. Bukan soal konstitusi tidak konstitusi. Anda tidak bisa, kalau rakyat itu butuh makan beras, dan sekarang mereka makan akeng itu, kemudian Anda jawab bahwa pertumbuhan makroekonomi kita baik. Mereka tidak makan pertumbuhan makroekonomi itu, makan beras itu. Dan itu beras itu harus ada. Dan mengapa beras harus ada? Karena kita percaya ada pemerintahan. Pemerintahan itu punya tanggung jawab lebih dari 60-70%. Karena dia yang punya kekuasaan. Kita kasih mandat itu supaya tanggung jawabnya itu besar gitu loh Mas Sugeng. Exactly. Jadi Pak Mas Fadli, ini yang menarik lagi. Kalau saya ini bukan, saya ikut di tengah-tengah demo, bukan saya ikut demo. Saya mengamati. Menjadi kru daripada QTV. Jadi saya merecord kejadian ini. Satu, polisi yang terlalu banyak. Yang lebih banyak hampir sama dengan demo, tahu apa lagi? Orang jualan kaki lima itu. Jadi yang jualan tahu, yang jualan teh botol, itu sama banyak. Malahan ikut dorong begitu karena apa? Nunggu Muslim beli haus gitu. Rezeki buat dia. Tetapi di sini ironisnya, jadi ketika juru bicara presiden jawabnya seperti itu, ketika presiden dan wakil presiden jawabnya juga seperti itu, saya nanti kalau sempat saya siarkan, yang saya sorot itu Pak Muslim, loh ini loh orang nggak pakai sendal di aspal itu. Saya tanda petik termasuk kayak Pak Theo elit. Hari itu sekali itu saya keluar dari mobil QTV, nginjak di asfalt Metropolitan DKI, naudzubillahi min dzalik. Panas, pengap. Saya kemudian, itu orang jualan sepanjang minggu, mengadu nasibnya, penghasilannya mungkin sehari itu 15.000. Tapi di saat yang sama, Gubernur BI gajinya 200 juta sebulan. Direktur bank-bank pelaksana pemerintahan, ada yang 600 juta sebulan. Ini mengapa saya mengangkat demokrasi dan oligarki itu. Jadi oligarki bukan datang dari partai saja, dari kaum profesional yang episode saya sleep with anybody gitu ya, politically. Itu pemanfaatan yang ikut Muslim kemarin, itu orang yang jual tahu Sumedang itu Pak. Sama banyaknya dengan dia, kerupuk ke sana. Jadi
Dan memang dibeli sih, simpati dia sama itu. Pak Mas Fadi, ini cerahkan kembali Pak. Jadi memang ini pasti ada sesuatu yang keliru ya. Memang kalau jalan Pak Theo, kalau saya jalan tuh lihat gedung aspal yang modern, gedung begitu. Saya membayangkan lewat kantornya Jemli Asidiki kan, dekat situ kan. Memang kalau udah di dalam gedung ini, memang kita bisa lupa Pak Muslim. Akulah Tuhan gitu ya. Jadi tapi ketika saya melihat tukang jualan itu, remuk redam itu hati saya gitu. Nah ini yang seperti ini Pak Mas Fadi. Barangkali Pak Fadi bisa memberikan asesmen. Iya. Jadi kita sebenarnya sepakat ya, dalam beberapa hal. Ya. Pertama kita sepakat bahwa demo itu mutlak perlu di dalam demokrasi. Ya. Demo itu adalah bagian dari kedaulatan rakyat. Meskipun kita sudah memilih Pak Theo dan kawan-kawannya di DPR, tapi hak rakyat untuk memprotes tidak berkurang seujung rambut pun. Good point. Pak Theo berbicara, yang memilih Pak Theo juga tidak berkurang sedikit pun untuk protes. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan apa yang dikatakan oleh wakil-wakil rakyat itu berbeda dari pendengar rakyat. Inilah pentingnya kesempatan untuk menyampaikan berbagai macam pandangan itu. Nah, saya pikir penyebab dari reaksi yang berlebihan dari pemerintah lalu kemudian komentar presiden yang juga saya setuju itu juga kurang tepat gitu ya. Itu adalah kata cabut mandat nih Pak Muslim. Ya. Sampai sekarang saya tidak mengerti. Ya. Ini apa maksudnya? Tadi dikatakan oleh Pak Muslim, oh bukan. Ya. Tapi itu hak rakyat. Kalau kebuntuan loh. Ini, nah saya dengar dari wartawan lagi nggak tahu benar apa enggak. Ada sekumpulan orang katanya. Sekarang ini sedang mengadakan rapat. Loh saya kaget itu. Ini mantan jenderal katanya Pak. Loh ini ada apa? Nggak tahu wartawan mungkin yang memanasi itu. Ini sebenarnya ada apa ini? Ada cabut mandat, lalu kemudian ada gerakan-gerakan. Apakah ini ada hubungan gitu? Jadi saya selaku pendidik Pak ya, sebagai dosen, itu ingin supaya politik ini adalah politik yang persuasif, tidak koersif, ya. Selalu konstitusional, tidak inkonstitusional. Jadi sebenarnya begini Pak, saya mempertanyakan kenapa cabut mandat gitu. Dan semua orang tahu Pak Theo tadi mengatakan itu nggak mungkin. Nggak gampang. Benar, nggak gampang. Prosedur, alright. Bahwa mereka ada rakyat yang kecewa, rakyat tetap miskin, jelas dong, jelas. Ya. Nah, sehingga kalau dibalut dengan cabut mandat, ini bisa mempunyai kesan lain Pak. Jadi ada komentar di koran, oh ini tidak mencerminkan katanya. Saya nggak tahu itu koran. Ini permainan politik gitu. Kenapa Anda tidak isu oriented? Itu. Saya pikir kan ada tebar pesona Pak. Ada tebar kinerja. Seharusnya tebar kinerja itu yang harus ditekankan itu. Oke lah kalau saya pikir ya, tebar pesona itu tugas politisi Pak. Tugas politisi adalah menebar pesona, menarik simpati masyarakat, mempesonakan diri ke dalam masyarakat. Itu jangan kritik dong. Kalau politisi tidak boleh tebar pesona, loh itu sih bukan politisi. Kalau dosen mungkin tidak perlu tebar pesona Pak. Ya. Anggota DPR itu perlu tebar pesona, mendapat dukungan. Tapi kalau tebar kinerja, pengamat nggak perlu. Nggak perlu sebenarnya Pak tebar pesona karena bukan itu pekerjaannya. Nah, dia lebih banyak argumentasi. Tapi kalau tebar kinerja, saya setuju ini. Ya. Kenapa umpamanya PDIP tidak fokus gitu? Nah, demikian juga dengan demo cabut mandat ini. Kenapa tidak orientasi kepada apa kelemahan pemerintah itu? Jadi orientasi kepada kinerja gitu. Alright. Nah, sehingga nanti rakyat akan mendukung nih Pak. Ya, bahkan mungkin Anda akan lebih hebat lagi. Mungkin akan lebih banyak orang jualan di situ Pak. Ya. Akan lebih banyak pendukung gitu. Pak Theo, your last statement, tinggal 1 menit. Jadi harapan Anda ke depan agar begini ya, sepakat semua itu. Anda sendiri bilang dalam demokrasi demo perlu, penyampaian protes, bahwa itu kemudian ada cabut mandat,
barangkali tidak tepat. It doesn't matter. Kalau itu hanya sekedar untuk toh tidak bisa, orang semua juga tahu nggak bisa, tetapi itu barangkali memang demo begitu, harus begitu, lebih ekstrim. Tapi Pak Mas Wadi juga tidak menolak itu, ada yang lebih baik, kan begitu saja ya isunya gitu. Your last statement. Ya, saya kira yang penting kita semua ini bekerja keras sungguh-sungguh dan betul-betul orientasi kepada mana yang betul-betul bermanfaat buat rakyat. Pemerintah sudah tentu harus meningkatkan kinerjanya di bidang pertanian. Banyaklah sehari-hari kita lihat aja, flu burung sudah 60 lebih orang yang meninggal itu dalam tempo beberapa bulan. Paling tinggi di Asia tuh. Para wisata yang nggak maju-maju. 8 tahun lalu, 10 tahun lalu itu targetnya kita itu waktu itu 1 tahun 5 juta. Sekarang ini tahun berapa nih? 8 tahun kemudian, 10 tahun kemudian targetnya masih sekitar juga gitu, 5 juta 1 tahun, 5 sampai 6 juta. Jadi tidak ada maju-maju. Begitu juga dengan berbagai pendidikan, lapangan kerja, semuanya harus banyak yang di kesehatan, semuanya banyak sekali yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Banyak hal kita. Nah, bekerja sungguh-sungguh. Biarlah ada kritik dari masyarakat, dengarlah itu. Masyarakat mengkritik kan, masukan itu dipakailah itu untuk mencabut lebih kerja, lebih keras lagi. Nah, kita di DPR juga begitu, harus bekerja lebih sungguh-sungguh. Apa? Memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam membuat undang-undang, dalam membuat mengawasi pemerintah, termasuk mengawasi yang tadi-tadi. Demikian juga pengamat. Saya kira saya hormati apa yang dikerjakan oleh pengamat, yang hormati apa yang dikerjakan oleh SLM, LSM, termasuk demo, ya karena dia juga kan ingin, cuman di dalam mengerjakan silakan bekerja sungguh-sungguh, tetapi kita juga tahu bahwa ini kan kita hidup di dunia realita, politik. Ya, kita juga jangan kecewa itu. Kalau kemudian segala sesuatu ditanggapi secara politis, gitu. Ada hal-hal, apalagi sekarang sudah mau 2009 kan Mas, sudah mau pemilihan umum, makin semua everything will be politicized. Jadi dilihat semua. Begitu juga ada kecurigaan bahwa bapak-bapak pendemo juga mempolitisasi. Tidak perlu marah kalau dicurigai begitu. Pemerintah juga, wah ini dicurigai begini, tidak perlu marah ya. Begitulah ini sebenarnya. Good point. Jadi Bapak sekalian waktunya habis Fadli ya. Jadi Pak Theo, Pak Mas Wadi dan Pak Muslim, saya kira episode ini saya harapkan bisa memberikan pencerahan. Bagaimanapun saya hanya mau mengakhiri pada petik cabut mandat atau tidak cabut mandat itu 2009 itu kansnya besar sekali. Kalau memang rakyat mau cabut mandat itu 2009 itu kansnya besar sekali. Tapi seperti yang Pak Theo bilang, ini semua kehidupan politik, saya tetap mengharapkan bahwa di dalam demokrasi yang banyak juga yang kita nikmati sekarang ini, jangan sampai terjadi bentuk-bentuk oligarki sehingga rakyat ditinggalkan dari para pemimpinnya, sehingga rakyat bisa berbuat hal-hal yang lebih ekstrim tanda petik ya, tidak bisa menunggu 2009. Tapi bagaimanapun, moga-moga yang memimpin dan yang dipimpin bisa menyerap dari dialog kita pada episode ini. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan atau melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.